Di video kali ini, kami akan bercerita kasus yang kami tangani sendiri, di mana di dalam 8 jam, kami menangani 2 kasus, dan kami menangani 2 iblis, dan di dalam 8 jam tersebut, 2 iblis tersebut bertaubat. Yang satu menjadi anak didik Legion, dan yang satu lagi bekerja di arahan Hades, sang penguasa dunia bawah. Gimana ceritanya? Stay tune. Itu yang si iblis merah itu. Oh, sudah bertugas, dia menyiksa manusia dengan sangat amat senang katanya. Serius sih? Dia tentu saja. Ini nggak tahu mau dimasukin atau enggak nih. Sorry ya teman-teman ya, sebenarnya kan kami nggak yakin yang panggil. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini saya akan membahas tentang Trianomali yang membahas tentang iblis bertobat gara-gara begu religion ya. Begu legion. Dan membahas satu lagi bahwa abang ini berbicara bahwa iblislah yang menyiksa human ya, manusia yang berdosa ya. Jadi ada 2 pembahasan saya Bapak Ibu ya. Jadi Bang Mongol udah menonton channel ini Bapak Ibu, tapi saya pikir dia tidak akan mengomentari ini karena mungkin ya ada yang sesuatu yang dijaga ya. Tetapi ada firman Tuhan berbicara Bapak Ibu, engkau tahu kebenaran tapi tidak mau memberitakannya, saudara berdosa juga ya. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini untuk orang Kristen supaya tidak tersesat ya, atau kepada semua orang pun bisa lah. Jadi saya akan bahas yang pertama, apakah iblis bisa bertobat. Jadi Bapak Ibu, karena saya orang Kristen, saya tidak membawa agama di sini, tetapi saya membawa Alkitab karena saya berfokus atau berpusat kepada Alkitab orang Kristen. Haleluya. Jadi saya membaca di Alkitab Bapak Ibu, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saya tidak menemukan satu ayat iblis itu bertobat ya. Dan supaya saudara bisa tahu, iblis itu tidak pernah bertambah, berkurang, apalagi bertobat, apalagi mati Bapak Ibu. Jadi iblis tidak pernah bertambah, berkurang, bertobat, mati. Iblis atau setan tidak pernah ya, mulai dari dulu sampai hari ini sampai selamanya itu aja mereka. Dan iblis tidak seperti presiden kita kan. Presiden kita kan mengganti-ganti Bapak Ibu ya kan, nggak tetap satu. Tetapi kalau di dunia roh jahat, setan atau iblis itu tidak pernah jabatannya hilang Bapak Ibu. Itu aja mereka. Mari kita masuk ke Alkitab Bapak Ibu. Apa kata Alkitab? Kita buka dulu Bapak Ibu. Efesus 6 ya. Ayat 12. Saya lagi membuka Alkitab nih. Nggak ada bahannya ya. Ya. Mari kita baca dulu Efesus 6 Bapak Ibu ayat 12. Dan setan ini Bapak Ibu mau di Papua, mau di ujung kulon, mau di Antartika, mau di ujung bumi, itu sama, nggak ada beda gitu ya, sama Bapak Ibu. Mari kita baca Bapak Ibu. Jadi setan ini Bapak Ibu memiliki 4 golongan saja, jadi nggak banyak Bapak Ibu ya. Haleluya. Mas, saya akan bacakanlah dulu Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi Tuhan berfirman nih, kita ini
darah dan daging, inilah darah dan daging. Jadi sesama manusia tidak bisa berantem Bapak Ibu, ya. Tetapi itu yang terjadi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah. Tetapi melawan pemerintah. Ini yang pertama Bapak Ibu. Melawan pemerintah. Pemerintah ini Bapak Ibu adalah bintang timur Bapak Ibu. Bosnya Setan. Ya. Siapa bosnya setan ini Bapak Ibu? Mari kita baca dulu Bapak Ibu di Yesaya. Kita baca dulu Bapak Ibu Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai mengalahkan bangsa-bangsa. Inilah Bapak Ibu, pemerintah nomor 1 namanya Bapak Ibu bintang timur Bapak Ibu, ya. Jadi Yesus pernah ngomong seperti ini Bapak Ibu. Yesus pernah ngomong waktu dia hidup. Mari kita baca dulu Lukas 11 ayat 18 Bapak Ibu. Saya akan bacakan. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi Bapak Ibu, dari sini pun saudara bisa paham apakah iblis bisa bertobat, ya kan? Haleluya. Dari sama iblis pun nggak bisa berantem Bapak Ibu, ya kan? Baru mari kita baca lagi Bapak Ibu Efesus 6 tadi ya. Yang kedua itu melawan penguasa-penguasa. Nih, melawan penguasa-penguasa nomor 2 Bapak Ibu. Penguasa-penguasa ini Bapak Ibu yaitu 9 lot. 9 lot Bapak Ibu. Tapi kalau saudara membaca di Alkitab orang Kristen Bapak Ibu, 9 lot ini yang pertama sekali disebut diantaranya adalah legion Bapak Ibu. Mari kita baca dulu Markus Bapak Ibu ya. Markus 5 Bapak Ibu ya, kita baca. Jadi kalau saudara membaca di kitab Henok Bapak Ibu, kitab Henok itu ada di kitab orang Katolik ya. Jadi di kitab Henok itu Bapak Ibu menuliskan detail banget nama-nama 9 lot ini. Ya. Tetapi di Alkitab orang Kristen ya hanya satu yang disebut, namanya legion. Ya, mari kita baca. Markus 5. Kita loncat aja lah ya Bapak Ibu. Kita loncat ayat 7 ya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Jadi Bapak Ibu, nama Legion ini sudah terkenal Bapak Ibu di HP, ya kan? Merek terbaru namanya Legion, merek laptop Lenovo Legion, ya, ya kan, lagi mempromosikan ya kan. Jadi iblis ini memiliki etika. Saya katakan iblis ini memiliki etika. Mungkin Bang Mongol sudah tahu ini karena dia terjun ke dunia mereka ya.
Kenapa saya bilang iblis memiliki etika, Bapak Ibu? Tidak sembarangan, Bapak Ibu. Ya. Contoh. Kalau saya nih belum anaknya si Lucifer atau belum anaknya pemerintah setan, ya. Jadi kalau saya nak berhubungan sama mereka ini, ya nggak bisa. Karena saya belum ada jabatannya, Bapak Ibu. Jadi kalau jabatan saya tinggi, bisa saya memanggil si Lucifer, si Legion, ya kan? Bisa saya panggil. Tetapi kalau jabatan saya rendah, aduh, jangan deh, nggak bisa. Ya, seperti ini. Saudara pernah kan kerja di pabrik? Saya dulu pernah, Bapak Ibu, kerja di pabrik, ya, kerja di kilang. Kalau operatornya tidak bisa berbicara, Bapak Ibu. Ya. Operator, leader, supervisor, manager, baru pemilik usaha. Pemilik kilang, Bapak Ibu, ya. Jadi ini harus, nggak mungkin operator ngomong langsung ke pemilik usaha atau operator langsung ngomong kepada manajer, ya. Ini harus tahapnya ada, Bapak Ibu. Kalau operator mau ngomong melalui leader baru ke supervisor baru ke manajer, baru udah, barulah pusat. Contoh kalau mau kasih apa, ampau berapa, mau melihat ampau ini ya nggak mungkin langsung manajer, Bapak Ibu. Emangnya manajer turun ke lapangan melihat operator ini? Yang memeriksa mereka ini ya ini leader, ya. Jadi seperti itulah, Bapak Ibu, dalam ilmu, kalau saudara bersekutu dengan roh jahat, keegoan mereka itu tinggi. Jadi karena bego si Legion ini, Bapak Ibu, jabatannya tinggi, makanya dia yang berbicara. Apa kata si Legion tadi, Bapak Ibu? Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Jadi di dalam orang yang sakit, orang yang stres tadi, Bapak Ibu, mereka itu banyak di situ. Jadi ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Jadi Bapak Ibu, seperti katanya Bang Anomali, ya, di channelnya itu, katanya bahwa si Legion lah yang menggoda Yesus saat di apa namanya, di padang gurun, ya. Jadi saya akan bicara kepada Bang Anomali, ya, bukan si Legion yang menggoda Yesus, Bapak Ibu, ya. Siapa yang menggoda Yesus di padang gurun? Bosnya setan, ya, bosnya setan, Bapak Ibu. Mari kita baca dulu, Bapak Ibu, ya. Mari kita dulu baca Matius 4, Bapak Ibu. Matius 4 ayat 1, ya. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Iblis, Bapak Ibu, bukan Legion. Kalau ini Yesus langsung telepon namanya, Bapak Ibu. Seperti tadi di Markus tadi, ya, namanya disebut Legion. Di sini iblis, Bapak Ibu. Bosnya setan. Jadi tidak mungkin, Bapak Ibu, si Legion ini berbicara seperti ini kepada Yesus. Jika engkau menyembah saya akan kasih dunia saya, gitu. Ya, nggak mungkin si Legion ngomong seperti itu. Dia masih di bawahnya si bintang timur. Bisa mampus dia nanti kalau si Legion ngomong seperti itu kepada Yesus. Ya.
Jadi yang ngomong itu adalah bosnya setan. Yang nomor 1 Bapak Ibu, pemerintah tadi Bapak Ibu. Haleluya. Jadi nomor 3 Bapak Ibu. Nomor 3 ya. Melawan Efesus 6 tadi Bapak Ibu. Saudara jangan lari dari Efesus 6 karena inilah intinya ya. Efesus 6 ini intinya, inti pokok kita ya. Efesus 6 tadi Bapak Ibu ayat 12. Yang ketiga itu melawan penghulu dunia yang gelap ini. Penghulu dunia yang gelap ini Bapak Ibu ya, seperti Ratu Selatan. Seperti itu bentuk-bentuknya Bapak Ibu ya. Saudara apa? Roro Kidul. Ya, seperti itulah. Inilah nomor 3. Baru yang melawan, baru nomor 4 Bapak. Nomor 4 itu adalah melawan roh jahat di udara. Melawan roh jahat di udara itu seperti ini. Seperti gondruwo yang ya pocong-pocong gitu loh. Ya kan? Baru ya roh jahat yang memanipulasi siapa saja Bapak Ibu. Ya, ini kerjaan mereka. Jadi ini adalah tingkatan rendah Bapak Ibu. Jadi mari kita baca dulu Bapak Ibu supaya saudara percaya. Supaya saudara percaya bahwa bintang timur ini mengambil sepertiga malaikat lain ya. Bukan banyak, sepertiga. Jadi itulah jumlah mereka Bapak Ibu ya. Jadi roh jahat atau setan atau iblis itu jumlahnya sepertiga, tidak lebih tidak kurang. Mari kita baca dulu Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Saya akan bacakan berlahan-lahan ya. Wahyu 12 ayat 3 sampai 4. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya. Jadi sepertiga Bapak Ibu diambil. Mari kita baca lagi Lukas 10 ayat 18 Bapak. Lukas 10 ayat 18 sampai 20. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Seperti kilat dari langit ya. Nanti ayat 20-nya nanti penutupnya ya. Jadi ayat 18a kita baca ya. Jadi kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jadi kalau saudara menonton channelnya Bang Mongol Bapak Ibu, dia kan kerja di entertainment Bapak Ibu ya. Kalau mereka menelusuri Bapak Ibu, baru-baru ini mereka menelusuri Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bang Mongol itu Bapak Ibu kalau mau melihat kehadirannya si Lucifer, dia melihat ini apa namanya langit, karena dari langit lah dia bisa lihat apakah ada muncul si Lucifer di situ. Karena tadi kita baca si Lucifer itu, si bintang timur itu ya bintang. Jadi ada bayangan bintang. Jadi orang yang berpengalaman lah tahu seperti mana bintangnya ya. Bentuk apa bintangnya, ya kan? Haleluya. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kalau mengenai yang pertama tadi yang kita bahas, yaitu tentang apakah iblis bertobat? Tidak ya Bapak Ibu ya. Iblis itu tidak bertobat, dan iblis itu tidak pernah bertambah, berkurang, apalagi mati ya. Ya. Jadi jabatan mereka itu tetap aja itu Bapak Ibu. Yang 9 lot itu tetap aja dia aja. Bosnya tetap itu aja, si bintang timur, nggak pernah berubah itu Bapak Ibu, nggak pernah turun jabatan Bapak Ibu ya, karena Tuhan tidak mengambil alih Bapak Ibu. Waktu mereka ini memberontak, Tuhan tidak mengambil alih jabatannya itu semua, hanya kemuliaannya diambil Bapak Ibu. Makanya bentuk setan menyeramkan Bapak Ibu sebenarnya, karena dia berbentuk bayangan hitam. Bayangkanlah bayangan hitam Bapak Ibu ya, pasti saudara akan takut ya. Jadi makanya banyak orang merinding itu karena melihat bayangan hitam Bapak Ibu, karena itulah kehadiran oleh si setan ya. Tetapi kalau saat menggoda saudara, dia seperti malaikat. Makanya saudara terjebak di sini. Jadi setan itu ada maunya dia seperti malaikat ya. Makanya di sini banyak orang terjebak. Jadi soal menyiksa ya, yang kedua kita bahas tentang soal menyiksa. Apakah iblis yang menyiksa human yang mati di luar Tuhan? Jadi mari kita baca dulu Bapak Ibu, apakah apa yang tertulis di Alkitab supaya saudara tidak terjebak. Mari kita baca dulu Matius 13 ayat 37 sampai 42. Ini Tuhan kasih perumpamaan Bapak Ibu. Tuhan tidak to the point. Kalau saudara membaca ke belakang, ini pakai perumpamaan, tapi karena muridnya tidak paham, jadi muridnya bertanya kembali lagi Bapak Ibu tentang perumpamaan itu. Jadi Tuhan sudah jelaskan. Ya. Jadi orang-orang yang pilihanlah paham tentang Alkitab suci ini. Haleluya. Mari kita baca dulu Matius 13 ayat 37 sampai 42. Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, mau minum keras ini. Jadi Bapak Ibu, jadi penghukuman Bapak Ibu belum ada. Jadi orang yang mati di luar Tuhan belum ada penghukuman Bapak Ibu sama sekali, karena belum akhir zaman. Jadi di sini katanya akhir zaman Bapak Ibu ya. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat, Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Jadi Tuhan berbicara seperti ini. Anak manusia, ini huruf besar Bapak Ibu. Saudara tahu siapa anak manusia? Yesus Kristus Bapak Ibu. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu, yang bekerja nanti Bapak Ibu adalah Tuhan menyuruh para malaikat, ya, bukan iblis. Jadi nggak ada kerjaannya si iblis Bapak Ibu ya. Iblis itu tidak ada wewenangnya untuk menyiksa saudara. Iblis itu ada wewenangnya merusak pikiran saudara, your mind. Ya. Di pikiran ininya iblis berantem. Gitu-gitu Bapak Ibu. Makanya banyak orang hang. Gila, karena ini di sini dia berlawanan, bukan ini. Ini adalah dunia nyata Bapak Ibu. Ya, di sini yang diperang oleh setan, pikiran. Makanya jangan sampai kamu kalah di dalam pikiranmu.
Ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu Lukas ya. Mari kita baca dulu Bapak Ibu Lukas 16 ayat 23 ya. Ini tentang orang kaya yang mati dan Lazarus Bapak Ibu. Ya. Saya akan bacakan Lukas 16 ayat 23. Seperti inilah firman Tuhan. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Dan sementara Bapak Ibu, di sini adalah kata sementara menderita sengsara, bukan siksaan, sementara. Kenapa? Jadi orang yang mati di luar Tuhan itu Tuhan kasih tempat Bapak Ibu, namanya alam maut Bapak Ibu. Di sana belum ada penyiksaan. Belum ada penyiksaan, tapi menderita sengsara karena merasakan sebagian neraka itu, rasa panas. Makanya gertakan gigi artinya Bapak Ibu berteriak Bapak Ibu karena merasakan tempat tidak sewajarnya dia di situ. Makanya orang kaya itu berteriak kepanasan. Ya. Jadi belum ada penyiksaan. Jadi saudara, kalau ada yang bermimpi Bapak Ibu atau berkesaksian, dia melihat orang atau pendeta atau orang-orang yang jahat Bapak Ibu, ada namanya, dia bertemu di neraka dan dia melihat dia disiksa, itu nonsen. Nonsen itu Bapak Ibu ya. Enggak benar. Dan Bapak Ibu, penyiksa itu tidak iblis, tapi Tuhan yang. Jadi bagian neraka itu Bapak Ibu, saya akan kasih tahu kepada saudara. Bagian neraka itu ada 2 dibuat Tuhan Bapak Ibu di Alkitab. Jadi contoh seperti ini. Ada bagiannya dalam neraka ini. Contohnya seperti ini. Contohnya lah saya mati di luar Tuhan hari ini saya mati di luar Tuhan lah. Jadi saya ini ditempatkan Bapak Ibu di lautan api, tapi tidak ikut belerang. Ya, hanya lautan api. Jadi di sana tidak ada siksaan. Ya, lautan api. Tetapi iblis dan nabi-nabi palsu dan orang-orang yang memakai chip bilangan 66 itu Bapak Ibu, yang menyembah angka bilangan 6 itu dibuat ke neraka, lautan api dan belerang dan disiksa siang dan malam. Makanya neraka itu ada 2 bagian. Mari kita baca di Alkitab orang Kristen. Mari kita baca dulu Wahyu 20 Bapak Ibu. Wahyu 20 ayat 12 sampai 15. Dan aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itulah kematian Bapak Ibu. Orang yang tadi yang saya bilang itu, contohnya saya hari ini mati di luar Tuhan, setelah nanti di pengadilan, ya saya ditaruh di sini di lautan api. Mari kita baca lagi Bapak Ibu, Wahyu 14 ayat 10 sampai 11. Wahyu 14 ayat 10 sampai 11 ya.
maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi ini Bapak Ibu orang yang tertinggal Bapak Ibu. Kalau saudara nanti tertinggal Bapak Ibu, jangan sampai menyembah patung atau angka bilangan 66 itu. Tetap bertahan, ikut Yesus Kristus sampai mati martir ya. Supaya saudara jangan disiksa siang dan malam di api dan belerang Bapak Ibu ya. Mari kita baca lagi Bapak Ibu, Wahyu 20 ayat 10. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkanlah ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, inilah tadi saya katakan dua bagian neraka. Jadi kalau saudara nabi palsu, kawan mula iblis Bapak Ibu ya. Jadi iblis di sini disiksa Bapak Ibu bersama-sama nabi palsu dan yang memiliki chip angka 66 itu. Jadi iblis di sini tidak menjadi orang itu yang menyiksa saudara, tidak. Tetapi iblis ikut bersama nabi-nabi palsu. Jadi nggak ada iblis atau setan yang menyiksa human Bapak Ibu ya. Tetapi bersama-sama mereka disiksa. Siapa yang menyiksanya Bapak Ibu? Anak manusia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita baca Wahyu 14 ayat 12-13 ya. Orang yang mati dalam Tuhan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan hari ini, amin ya. Saya akan bacakan. Saya penting memberitakan ini supaya orang percaya bahwa orang yang mati dalam Tuhan itu gak usah bersedih banget ya. Kita akan berjumpa lagi di Yerusalem yang baru, amin. Wahyu 14 ayat 12-13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman. Perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bayangkanlah Bapak Ibu, tertulis iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah berbahagialah orang yang mati. Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Luar biasa Bapak Ibu ya. Luar biasa. Kita kembali lagi Bapak Ibu ke Efesus 6 tadi. Inilah inti pembahasan kita, Efesus 6. Jangan lari dari mana-mana ya. Jadi kita kembali ke Efesus 6 Bapak Ibu. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama tadi, iblis tidak pernah bertobat. Iblis tidak pernah bertambah, berkurang dan mati. Jadi dia tetap jumlahnya sepertiga Bapak Ibu ya. Mau dia di ujung kulon, mau dia di apa, tetap sama Bapak Ibu ya. Roh jahat itu sama, sepertiga. Yang membedakan nama mereka itu adalah lingkungan Bapak Ibu ya, lingkungan. Makanya nama-nama setan di Indonesia dengan di Amerika Serikat itu beda namanya ya. Yang membedakan adalah lingkungan. Sebenarnya mereka adalah sama ya. Dan pusatnya setan itu Bapak Ibu, kalau saudara ingin tahu pusatnya setan di mana Bapak Ibu, yaitu di Timur Tengah ya. Mau cari ilmu lebih tinggi lagi, Timur Tengah ya. Jadi kalau saudara ingin bertemu dengan 9 lot itu ya, 9 lot tadi ya, pergilah saudara ke sana, Timur Tengah di sana itu ya. Kalau yang nomor 4 itu ya banyak, di mana-mana ada, di Asia pun banyak ya. Ya terlalu banyak ya kan. Jadi bagaimana orang Kristen menghadapi ini Bapak Ibu? Bagaimanakah orang Kristen
bisa menang dari serangan setan. Mari kita baca Bapak Ibu ayat 13, supaya saudara bisa menang melawan tipu daya muslihat iblis. Karena lawan kita sekarang ini Bapak Ibu tipu iblis ini, tipu daya iblis. Ya. Banyak dia memanipulasi lewat metaverse, lewat boneka doll, ya kan, lewat macam-macam lah nanti ya. Mari kita baca Bapak Ibu. Ayat 13, Efesus 6 ayat 13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jerakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari jahat. Dan terimalah ketepung keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya Bapak Ibu. Jadi apa kata firman Tuhan? Saudaraku yang kasih nonton ini, Kristus. Kesukaannya setan itu Bapak Ibu, musik Bapak Ibu. Makanya setan menawarkan musik. Ya. Jadi kalau ada yang kerasukan setan atau apa Bapak Ibu, bernyanyilah. Nyanyi lagu rohani, ya. Jangan lagu dunia, lagu rohani Bapak Ibu. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada kemenangan. Jadi kalau saudara berdoa dengan semangat nih kan, dalam Yesus kita bersaudara, kan ini semangat namanya Bapak Ibu. Kalau saudara semangat nih, setan kan takut. Apalagi saudara berdoa bernyanyi seperti ini. Ada kuasa dalam namanya, nama Yesus yang ajaib. Kalau saudara bernyanyi seperti itu, mangkak pujian, setan lari. Setan lari. Yang kedua, supaya setan takut sama kamu ya, dengan lewat firman Tuhan Bapak Ibu. Kalau saudara membaca firman Tuhan, hafal, kalau iblis lagi merayu, pakai firman Tuhan ya. Yang ketiga adalah doa Bapak Ibu. Makanya kata firman Tuhan nih ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Kenapa ya Tuhan berbicara berdoa di dalam roh? Karena roh cepat connected. Jadi seperti tim anomali ini Bapak Ibu dan teman-teman yang lain, roh mereka lah yang melawan roh-roh yang ada di muka bumi ini. Makanya mereka memiliki jurus. Kenapa mereka seperti ini Bapak Ibu? Ya, kalau saudara memainkan metaverse Bapak Ibu, metaverse kan seperti itu. Kalau saudara memakai metaverse, ya saudara seperti ini. Karena roh sudah berimajinasi, berimage. Jadi kalau tim anomali dan tim yang lain, mereka ya harus seperti ini. Karena kenapa mereka Bapak Ibu seperti ini, memiliki jurus gini untuk melawan roh jahat ini? Karena itulah tadi Bapak Ibu. Karena roh mereka keluar Bapak Ibu, ya keluar untuk melawan roh jahat ini. Jadi bukan ini melawannya Bapak Ibu ya, bukan pakai ini. Makanya mereka seperti ini. Jadi kalau iblis memegang ini terasa. Kenapa terasa? Karena kita di alam sadar, setengah sadar dan sadar. Jadi kita bisa merasakan apa yang dipegang oleh roh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Mau di sebelah sini, mau di sebelah sini, bisa kita rasakan hawanya Bapak Ibu ya. Ini namanya dunia lain.
Jadi karena orang Kristen tidak perlu berjurus-jurus seperti ini, Bapak Ibu. Orang pengikut Yesus tidak perlu seperti ini. Kenapa orang pengikut Yesus tidak perlu seperti ini? Kenapa tidak perlu, Bapak Ibu? Kenapa tidak perlu orang Kristen seperti pengikut Yesus lah saya bilang? Kenapa tidak perlu pengikut Yesus seperti itu, Bapak Ibu? Karena bukan roh saya yang melawan roh jahat ini, tetapi Allah sendiri. Dialah yang berperang. Saya tinggal menonton. Ada firman Tuhan, Bapak Ibu, tertulis, Bapak Ibu. Saudara tinggal duduk manis. Kalau saudara baca Perjanjian Lama, banyak kali situ, Bapak Ibu, ada harapan, kata harapan di Mazmurnya. Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang. Contohlah seperti tembok Yeriko hancur, Bapak Ibu. Itu karena mereka 7 kali keliling, Bapak Ibu, berdoa dan bernyanyi. Enggak berperang mereka tidak mengeluarkan tenaga banyak, Bapak Ibu, untuk melawan, ya, untuk menghancurkan tembok Yeriko, ya kan. Kita pun seperti itu, Bapak Ibu. Kita tidak perlu menghabiskan tenaga untuk melawan roh jahat ini. Karena bukan kita yang berperang buat mereka, tetapi Tuhan Allah yang hidup yang berperang buat mereka. Tuhan langsung kasih kita cover, dibentengi. Kita itu dibentengi Tuhan, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu pakai jurus gini-gini, ya kan? Ya kan? Jadi itulah kelebihan orang pengikut Yesus Kristus, Bapak Ibu. Kelebihan saya dari tim Anomali adalah saya bangga pengikut Yesus Kristus karena saya tidak memiliki jurus apapun, ya kan? Saya santai saja, Bapak Ibu. Jadi kalau ada roh jahat, ya saya santai aja, relax. Ya, relax saya. Karena ya puji Tuhan, ya kan. Saya cukup percaya kepada Yesus Kristus, semuanya aman. Selesai. Serahkan semuanya kepadaku. Kan Tuhan kasihkan, hai berbeban berat, hai yang berbeban berat, mari ke sini, saya akan legakan kamu. Ya kan, Tuhan menawarkan sesuatu kepada kita. Mari datang. Come with me, come. Ya. Jadi sampai di sini. Semoga orang yang menonton channel saya ini dan tim Anomali semoga diberi pengetahuan supaya mengetahui yang benar. Salam damai, terima kasih.